Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sahabat Umay. Insyaallah malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama teman saya, saudara saya, Ustadz Yusronul Haq. Insyaallah ini pertemuan yang kedua nggih, Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin nanti part kedua ini kita akan berbincang-bincang santai aja, masalah santri juga, masalah pokoknya istilahnya yang berbau kepesantrenan gitu, Ustaz. Nah, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya gimana sekarang? Produktif. Produktif satu ya. Kata kalau mau dibuat satu kata itu produktif. Ya. Produktif berarti sibuk banget ya? Enggak juga saya, ya? Saya lebih enggak lebih gini, lebih memilih kata prioritas daripada sibuk. Sibuk ya. Kalau sibuk itu kesannya itu kayak orang itu banyak acara gitu, banyak kerjaan gitu. Kalau saya sih lebih ke prioritas gitu. Ini prioritas saya seperti ini. Jadi katakanlah kegiatannya banyak, tapi karena saya memilih ini bukan prioritas, berarti saya enggak mau lakukan atau saya melakukan sekedarnya. Tapi kalau prioritas saya akan kerjakan semaksimal mungkin gitu. Kira-kira gitulah. Oke. Mungkin prioritas ini mungkin para santri kan nggak paham ya. Prioritas ini mungkin istilahnya kewajiban ya. Prioritas Bisa kayak lebih ke kewajiban. Karena saya tahu kehidupan saya mau ngapain, yang saya suka itu apa, dan yang buat saya bahagia itu apa, maka saya lakukan itu. Yang selain dari itu maka saya tidak lakukan. Artinya kewajiban juga kewajiban termasuk. pribadi jenengan. Kewajiban pribadi yang untuk saya sendiri ataupun untuk pondok pesantren. Nah, itu yang saya jadikan sebagai prioritas gitu. Oke, berarti ya produktif lah istilahnya ya. Kita yang ambil dari produktif. Bisa jadi acuan nanti. Soalnya biasanya kan saya kalau ya sibuk banget gitu, padahal nggak sibuk-sibuk banget sih ya. Jadi nanti kita ambil kesimpulan ya. Kalau ditanya banyak kegiatan ya produktif seperti itu gitu. Terus untuk ini Ustadz, yang namanya seseorang ya harus punya tujuan ya, tujuan hidup. Mungkin tujuan bisa dibilang cita-cita ya. Nah, kalau cita-cita jenengan itu dari masa kecil itu berubah nggak? Dari masa kecil. Ya, artinya ketika masa kecil dulu ya, pengalaman saya ketika ditanya jadi apa, jadi dokter, ternyata enggak gitu. Ya, betul. Itu kan beda-beda. Nah itu jenengan pernah ada pemikiran nggak? Artinya mungkin saya pengen jadi ini. Pernah berpikiran seperti itu? Ya, pernah sih. Kalau waktu masa kecil saya itu karena saya di desa dan sering main bola, itu cita-cita saya jadi pemain sepak bola. Main sepak bola itu kan. Nah, tapi dipikir terus kemudian ketika lulus MTS saya kesini mondok beda lagi nanti. Saya masuk ke IPA dan saya senang sekali di IPA karena waktu itu saya pengen jadi dokter. Wah, ini cocok banget kan IPA. Cuman biar saya juga tahu agama sedikit-sedikit lah. Niatnya itu saya mau jadi dokter ini, cuman saya pengen tahu agama sedikit-sedikit lah, biar jadi pegangan gitu. Selama 3 tahun ternyata kok keinginan itu udah beda lagi. Aduh, kayaknya kalau saya sering cerita itu ketika misalnya dulu di IPA ya kan ada pelajaran fisika, matematika gitu. Itu antara kesenangan saya belajar agama dan IPA itu ibaratnya begini. Kalau saya belajar matematika ini atau fisika gitu, ngitung gitu oret-oretan sampai satu kertas full lah. Kemudian ketemu jawabannya itu kan wah seneng kan rasanya. Tapi beda ketika kemudian ngaji dan bersama kiai gitu, ikut di majelisnya, maknai dan kemudian menemukan ilmu baru yang kemudian bisa hati itu kayak rasanya senang banget gitu. Wah, ternyata begini, ternyata. Intinya bagaimana ketika saya belajar itu saya merasa hidup itu lebih baik gitu. Merasakan oh ternyata hidup yang kalau kata Yai Musain itu hidup berstandar Tuhan gitu. Itu seperti ini. Oh, akhirnya udah jadi yang tadi itu yang ketika saya belajar sains itu senang, kalau belajar ilmu itu bahagia gitu. Gak ada bahagia, jadi akhirnya oh kayaknya hidup saya dua-duanya dapat berarti ya. Ketika kita belajar fisika IPA senang, tapi ketika kita belajar ya maknai kitab ya itu ya, bahagia. Lebih tinggi lah bahasanya. Akhirnya saya ketika kuliah, saya waktu kelas 2 pun saya mikir bahwa kayaknya ini saya keluar dari pondok dan mungkin lanjut di universitas negeri lah. Pada kelas 3 udah kayaknya istilahnya condongan saya itu lebih benar-benar ke agama gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya lanjut di sini dan
benar-benar mendalami agama dan masuk ke Mahat Ali. Jadi itu seperti itu kenapa saya memilih Mahat Ali. Padahal dulu nggak kepikiran saya gitu, nggak kepikiran sesuatu. Lulus Alia ya udah keluar gitu ke universitas negeri atau apa. Tapi intinya kayak saya menemukan hidup saya di sini dan saya merasa bahagia di sini dan saya benar-benar ingin mengabdi untuk pondok untuk saya ingin di sini. Dan terlepas itu bahwa saya bahagia menjalaninya itu. Ini yang penting kan di situ kan yang penting. Cari kenyamanan ya. Berarti kesimpulannya tujuan atau cita-cita jenengan itu mungkin bisa terpikirkan sekarang itu apa gitu. Artinya mungkin kita nggak usah bahas cita-cita, tapi istilahnya tujuan jenengan itu artinya apa yang belum tercapai untuk istilahnya dalam diri jenengan itu. Atau mungkin banyak yang belum tercapai atau memang dalam proses. Ya, lebih tepatnya mungkin dalam proses ya, tapi memang tujuan jenengan tuh ada tujuan yang sekarang mungkin yang sekarang ketika mungkin kedepannya kan bagaimana kita itu menjadi yang khairun nas anfa'um linnas, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana bermanfaatnya itu kan macam-macam kan, bisa macam-macam lah. Nah kalau saya misalkan saya punya ilmu ya saya kemudian nanti saya mendalam ilmu dan nanti nge-share ilmu mengajar kan, bisa dikatakan mengajar kan. Apakah mengajar itu harus menjadi guru kan belum tentu juga ya, mungkin guru menjadi salah satunya, cuma nanti bayangan saya ke depan itu kayaknya kayak pokoknya saya ingin bermanfaat bagi orang lain lah gitu aja, apapun jadinya saya gitu. Saya kalau nggak tahu ya kenapa ketika orang ditanya apa cita-citanya apa keinginan itu biasanya kok menurut jawabannya itu seperti profesi gitu ya. Jadi kan menjadi apa, jadi guru itu profesi kan jelas, di sekolah atau jadi dokter jelas dia lagi ngobati pasien, jadi tentara, jadi polisi. Cuman bagi saya itu cita-cita itu bukan profesi gitu. Pokoknya bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita bisa berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain itu apapun jadinya saya gitu loh. Kalau misalkan kalau kebetulan saya memang passionnya itu fokusnya di ilmu, kemungkinan kan saya akan berkecimpung di pendidikan lah ya. Kalau misalnya saya harus jadi guru ngaji di halakoh masjid ya saya manut aja, ayo. Kalau saya harus menjadi guru di sekolah ya ayo. Kalau saya harus menjadi guru di kampus misalkan ya ayo. Kalau saya misalkan harus menjadi guru di ruang yang aula yang berbentuk seminar gitu ya ayo. Jadi intinya saya pengen berkecimpung di pendidikan ya, kalau pendidikan artinya kan belajar dan mengajar kan. Nah itu intinya di situ tuh saya merasakan hidup merasa bahagia banget ketika belajar dan mengajar. Intinya mengikuti alur ya namun bagaimana setiap harinya itu memaksimalkan diri gitu. Setiap hari maksimal. Berarti ini nanti rencana selesai kuliah ya? Senang masih semester berapa sekarang? Semester 5 mungkin 2 tahun lagi ya, sekitar 2 tahun lagi. Dan itu ada rencana S2 ya mungkin di Unhas ya, artinya tidak mau jauh-jauh ya, kalau memang ada di sini kita S2 di sini ya. Karena kalau di Mahat Ali kan ada wajib ngabdi kan, itu wajib ngabdinya tak manfaatkan juga buat S2 gitu. Kalau ngaji di pondok aja kan sekalian sekolah lagi lah. Ya benar-benar. Intinya istilahnya kalau cita-cita itu tadi nanti mengikuti alur aja ya. Ya intinya itu kalau mengikuti alur kesannya nanti going to flow. Jadi kayak go with the flow itu kayak mengikuti arus gitu. Kalau saya sih tahu kemana kita mau pergi gitu. Bagaimana ya? Kalau saya sih lebih ke bagaimana hari ini tuh saya memaksimalkan hari dengan baik dan besok itu lebih baik daripada hari ini dan hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Itu apa yang saya lakukan setiap hari. Pokoknya hari ini lebih baik daripada besok dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Jadi nanti jadinya apa seperti apa itu saya masih belum membayangkan, belum memikirkan berarti ya. Berarti intinya untuk sekarang ini memang fokus ya untuk belajar, fokus untuk kuliah. Oke. Terus apa istilahnya untuk capaian ya istilahnya, kalau capaian yang belum tercapai
menurut jenengan? Artinya kan mungkin dulu jenengan punya keinginan, oh saya ingin ini, oh saya ingin ini, atau saya ingin membeli ini dulu untuk capaian-capaian jenengan. Itu ada nggak? Yang sudah apa yang belum, atau Ya yang gimana? mungkin yang sudah boleh, yang belum boleh. Yang saya rasa sih kayaknya ini dalam proses gitu, masih dalam proses. Semuanya dalam proses. Semuanya dalam proses. Apapun itu, yang sudah apa yang belum, ini semua dalam proses. Kalau yang sudah berarti emang itu sudah ditakdirkan, saya sudah mendapatkan dan saya mensyukuri itu. Kalau yang belum emang kalau menurut perspektif Allah itu emang belum saatnya sampai ini gitu. Nanti sabar, sampai lakukan aja nih. Jadi saya sih kayak semacam menerima takdir ini dengan, oh iya ini jalannya memang seperti ini gitu. Yang penting itu tadi, yang penting bagaimana maksimal di setiap harinya gitu, bagaimana mencoba untuk lebih produktif di setiap harinya. Masalah pencapaian atau enggak itu tergantung ya. Iya, misalkan saya katakanlah apakah mengajar jurumnya itu menjadi pencapaian gitu, ya masih proses juga gitu. Proses. Apakah dengan masuk menjadi mahasiswa Matal itu suatu pencapaian? Iya, tapi kan masih proses juga gitu, masih intinya ini masih part dari baru mulai ya. Gitu. Oke, kita kembali ke flashback ya. Dulu waktu jadi santri ya, itu memang ada paksaan atau memang dari diri jenengan sendiri waktu masuk? Dari diri sendiri, bukan ya, bukan dari orang tua ya, dari diri sendiri. Benar-benar dari sendiri, dan terbukti ya sampai sekarang ya. Artinya artinya kan banyak santri yang memang terpaksa, bukan terpaksa artinya menyuruh atau memasukkan anaknya itu demi kebaikan dia. Tapi kan terkadang anak-anak itu berpikir, wah aku ini istilahnya dibuang sama ibu saya, orang tua saya kan. Tapi kan memang keinginan orang tua kan belum tahu anak-anak istilahnya. Tujuannya orang tua kan untuk yang memberikan yang terbaik untuk anaknya sendiri gitu.